Jadi tahun-tahun itu saya sudah ngajar di KKN, di media massa, waktu itu massa namanya ya, media kita. Sibuk lah, itu termasuk sibuk. Dan saya juga sempat menjadi Kepala Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah pada saat pertama kali itu berdiri. Kemudian perjalanan saya setelah dari saya menikah, karena menikah pada saat itu kan rumah sakit baru berdiri. Direktur kita adalah direktur dari Jakarta, dari Rumah Sakit Islam Jakarta, Bapak Dr. Sugiat SKF. Dan beliau kan tidak terlalu banyak waktu, jadi kalau beliau datang kita mau rapat sampai jam 1 malam, jam 3, kadang-kadang sampai pagi. Karena pada saat itu posisi saya lagi hamil muda, mungkin suami saya almarhum agak keberatan, gitu kan. Akhirnya saya keluar. Tapi Pak Prof almarhum, dia masih melihat sayang gitu kan, potensi saya masa saya harus menjadi ibu rumah tangga. Tetap katanya harus ngajar aja. Jadi saya di masa cuti itu saya tetap ngajar. Dan akhirnya perjalanan berikutnya saya pun pernah menjadi, singkat cerita ya, saya menjadi kaprodi. Jadi saya pernah menjadi kepala program studi manajemen ya. Kemudian saya pernah menjabat ketua pojok bursa efek Jakarta yang di perwakilan Universitas Muhammadiyah ya. Kemudian juga selain itu setelah saya jadi ini, saya membuat kelas pekerja. Jadi dulu waktu itu pada masanya Pak Dekannya itu Pak Tawazol tahu ya. Dia menantang saya, bagaimana kita membuat satu segmen yang menampung orang-orang yang bekerja, karena mereka kan tidak punya waktu, spare time mereka adalah malam hari kan. Pada akhirnya saya buka buat proposal, akhirnya kelas itu menjadi kelas khusus hingga kalau tidak salah 13 hari ya, 11 hari di bulan Agustus dan bulan puasa juga seperti ini. Pada saat itu Kementerian Sosial itu merekrut, ingin mencari tenaga ahli. Saya sendiri itu tidak tahu beritanya karena memang itu khusus untuk dosen-dosen swasta. Jadi Unsri tidak ada tawaran kan. Jadi banyak juga waktu itu universitas-universitas swasta yang daftar ya, dosen-dosen semua, latar belakangnya semua rata-rata dosen. Itu akhirnya mereka teman saya kebetulan sekretaris prodi, Ibu Ervita bilang, ayo coba, jangan coba stop larut dalam kesedihan. Siapa tahu justru kamu yang punya kesempatan di situ, belum tentu. Jadi saya itu punya yang sekarang jadi LO saya itu Bu Ervita Sapitri namanya. Dia belum datang, mungkin dia siap-siap ke KPU kan, sekarang kita mau pleno ya. Jadi dia bilang daripada kamu di sini kan rasanya terlalu sering larut dalam kesedihan lah ya. Akhirnya saya tetap tidak daftar pada saat itu. Yang melakukan pendaftaran justru dia, justru Ibu Ervita. Dia siapkan ijazah. Ya ada persyaratan pada saat itu. Sampai dia lempar ke depan saya tanggal 13 itu, dia bilang, saya sudah siapkan, saya udah capek. Saya sampai bertanya, saya kan nggak nyuruh kamu gimana. Dia waktu itu sekretaris prodi, sekretaris saya memang selain akrab seperti saudara sendiri dengan beliau. Ternyata yang mau jadi tenaga ahli di situ. Dan saya tidak tahu, mungkin itu udah jalannya Allah ya. Ternyata di situ yang terpilih dari sekian banyak dosen. Itu tahun berapa, Bu? 2011. Sampai sekarang, Bu ya? Iya, udah dari 2018 saya stop. Setelah persyaratan tidak boleh yang ada kaitannya di kementerian itu begitu, tidak boleh kaitannya dengan kalau kita ingin mencalonkan diri menjadi anggota dewan dan lain sebagainya. Saya jadi sudah mundur per Juni 2018 ya, karena kalau saya hanya berdiam, hanya sebatas menjembatani jalannya mekanisme PKH, hanya tahu ruang lingkup yang sangat sedikit, bagaimana saya bisa harus berkecimpung memberantas kemiskinan di Sumatera Selatan. Saya hanya sebatas menjembatani saja. Tidak bisa memberikan inspirasi kepada pemerintah melalui jalur pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk diinikan ke pusat. Kalau saya terus-terusan hanya menjembatani, tidak bisa langsung berkecimpung
bekerja sama dengan pembuat kebijakan. Ya itu saja. Saya hanya menunggu. Kok nggak pernah berhenti sibuk di bidang pekerjaan seperti ini? Akhirnya saya cerita. Loh, kalau orang sudah minta tolong, kalau orang sudah mempercayakan itu ke kita, kalau kita selalu menolak, yang muncul adalah kesombongan. Kenapa tidak bersemangat untuk merubah itu? Saya berantem juga sama suami saya. Saya bilang, loh, kalau saya terima itu, saya harus hidup di Jakarta. Apakah kamu mengizinkan? Utamakan restu suami dulu. Ya kenapa tidak merestui? Dibilang silakan aja. Yang penting konsennya kan buat kepentingan orang banyak. Tapi saya itu juga satu yang saya dapatkan adalah restu suami. Yang kedua, saya harus memutuskan tidak hanya itu, saya istikharah. Pada saat itu ada apa ini benar. Gitu ya. Pada saat saya setelah melakukan istikharah, setelah sholat istirahat, semakin hati saya terketuk ya. Benar juga kata dari jajaran direktorat kementerian, dari ini juga dari kawan-kawan seprofesi, dengan Bismillahirrahmanirrahim saya izin ke seluruh kota. Saya bilang, kamu rela melepaskan ibu untuk kesini? Siap ibu, tapi yang jelas ibu jangan lupa kiprahnya, bantu orang-orang susah di Sumatera Selatan. Kami percayakan itu semuanya di pundak ibu. Saya sampai nangis saat itu. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang muda, mahasiswa, mahasiswi juga kita libatkan. Apa yang harus saya lakukan? Karena bantuan, akhirnya kami mencari dukungan. Karena kan dalam format di KPU kan mencari dukungan ya, cari dukungan dalam waktu yang sangat singkat. Kita bekerja rapi, dan akhirnya itulah kami daftar. Jadi itulah yang melatar belakang. Jadi ada satu ya proses yang bukan hanya sekedar kita pengen jadi anggota, tidak. Nah, apa tanggapannya Bu terkait Ibu sekarang ini masuk 4 besar? Tanggapan gimana maksudnya? Karena ini kalau dibilang senang ya senang. Artinya saya berterima kasih atas kepercayaan masyarakat. Perjalanan kita pada saat kita sudah mulai mendaftar dan kita sudah dipersilakan untuk istilahnya mensyiarkan ya, kampanye istilahnya secara terbuka segala macam itu. Saya berterima kasih juga kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada klaster terbawah yang sudah mendukung sepenuh hati keberadaan saya untuk serius untuk menangani menjadi wakil rakyat di DPD RI ini. Saya senang, tapi diikuti dengan rasa ini saya harus start awal berjuang kembali, tidak boleh euforia, bukan suatu kebahagiaan kita senang dengan kedudukan, bukan, tapi ini justru merupakan satu tantangan baru. Bagaimana kita dalam hal ini adalah wakil rakyat yang mencoba berusaha untuk mengimplikasikan aspirasi yang masuk, yang ada khususnya untuk Sumatera Selatan. Dan ini jembatannya udah beda konsen saya nanti seperti apa dan bagaimana itu sudah setelah kita lihat ke depan. Kalau ketemu 10 orang kan dikit ya. Kalau kita sebelum masa kampanye besar, kalau big campaign itu boleh kan kita ada masanya. Tapi kalau ketemu kan silaturahmi. Bentuk dari silaturahmi, jangan kita membebani tuan rumah. Otomatis kan kita beli kue, beli minum. Kalau untuk money politik, cari sampai ke lubang kuman pun nggak akan pernah ada ketemu saya, nggak ada. Jadi lebih saya kasih tool yang sifatnya kebendaan, saya kasih apa nggak ada. Jadi saya sangat bebas untuk. Jadi pada saat sosialisasi Ibu mensosialisasi apa gitu? Saya membangun mereka, memotivasi mereka. Karena yang saya datangi seperti orang penceramah ya. Ayo kita keluar dari ranah perusahaan ini. Kalau kita hanya intinya gitu ya. Jadi apa yang saya sudah dapat dari FDS Family Development Session itu saya sampaikan kepada mereka. Jangan bermalas-malasan untuk datang di dalam pertemuan kelompok. Karena apa? Itulah salah satu kita belajar. Mereka harus sekolah. Mereka tidak punya sekolah yang sifatnya formal. Tapi di sini sebulan sekali apa salahnya? Saya bilang untuk meluangkan waktu. Karena di sini ibu belajar bagaimana cara mengasuh anak, mendidik anak, mengatur ekonomi keluarga, menciptakan embrio usaha. Boleh cerita ini apa tantangannya untuk jadi anggota DPD ini? Kita kan inspirator ya.
Mungkin nanti saya sudah baca-baca sedikit ya. Kita punya gedung inspirator di situ ya. Gedung DPD itu tidak semua produk gedung ini bagus banget. Tapi kalau dibiarkan vakum seperti itu, fungsinya nggak jalan kan, kita memang harus membuka. Itu adalah rumah inspirator, ya, inspiratif, menampung semua inspirasi masyarakat. Kayak kita pasti tahu, pasti akan banyak yang mencurahkan inspirasi mereka untuk Sumatera Selatan. Nah, tantangannya adalah ketika kita tidak bisa mengimplikasikan apa yang menjadi keinginan mereka, karena pasti akan terjadi pro dan kontra ketika kita membuat suatu rancangan ke pemerintahan, ya kan? Dan ini membuat sesuatu yang menjadi tantangan kita, ya kan? Dan ini merupakan satu tantangan besar bagaimana kita bisa mengikut sertakan masyarakat untuk terlibat langsung dan menampung semua inspirasi yang ada dari masyarakat. Kalau dibilang saya cuma takut kecurangan. Ya, maksudnya. Saya mendengar masukan banyak orang bahwa akan ada terjadi penggelembungan suara, orang yang sudah bermain dengan PPK lah segala macam. Saya hanya pasrah. Kita punya Bawaslu, kita punya KPU. Saya anggap mereka adalah sama seperti saya. Saya pasrah sama yang atas. Ada memang saya dengar itu, saya katakan saya tidak dan jangan dilibatkan untuk urusan itu. Saya lebih baik tidak duduk di dalam satu jabatan hanya karena permainan yang seperti itu. Artinya kalau kita sudah melakukan itu sama dengan kita melakukan penzoliman terhadap orang lain. Sekarang bayangkan misalnya Mas Tanda ya, Mas Tanda punya 1000 suaranya atas permainan atau kenakalan orang yang tadinya cuma 300 jadi 1100. Itu kan zolimin orang. Saya demi Allah, demi Rasulullah lebih baik saya tidak usah duduk. Profil Ibu dulu, mungkin kan masih banyak warga belum tahu tentang siapa sih Ibu Nila gitu. Sebenarnya saya tuh bukan orang yang hobi diliput, jujur. Politik pun saya dulu tidak suka, tidak senang politik. Tapi ya saya senang membaca, tapi tidak begitu jauh mendalam untuk mempelajari dunia politik.